Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya adalah Muhammad Harun Ar-Rasyid dengan NPM 10080817228. Saya merupakan mahasiswa Public Relations Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba. Kali ini saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Manajemen Krisis Humas Saungangklung Studi Kasus pada Saungangklung Kota Bandung dalam menghadapi krisis pengunjung saat pandemi COVID-19. Berikut konteks penelitiannya. Yang pertama, manajemen krisis. Manajemen krisis ini merupakan suatu canangan atau suatu upaya dalam menangani sebuah krisis pada perusahaan, apapun itu bentuk krisisnya. Dan pada penelitian ini yang mengalami krisis ialah Saung Angklung Ujo. Saung Angklung Ujo melaksanakan manajemen krisis karena ada beberapa krisis yang terjadi. Salah satunya yang sangat fatal adalah krisis pengunjung. Krisis pengunjung ini bukan semena-mena terjadi begitu saja. Namun krisis pengunjung ini terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah ini dilakukan oleh pemerintah, baik itu ada PSBB, PPKM, 3M, 5M, dan lain-lain, bukan semata-mata terjadi begitu saja, namun ada dampak dari COVID-19 agar mencegah penyebaran COVID-19 ini lebih minim lagi. COVID-19 ini tentunya sudah merugikan banyak sektor di Indonesia. Salah satunya ialah ya ini sektor tempat edukasi dan wisata budaya seperti itu. Selanjutnya pertanyaan penelitian pada penelitian ini yang pertama, bagaimana pelaksanaan manajemen krisis oleh Saung Ujo dalam menghadapi krisis pengunjung saat pandemi COVID-19? Kedua, bagaimana tahapan manajemen krisis yang dilakukan oleh Saung Ujo dalam menghadapi krisis pengunjung saat pandemi COVID-19? Yang ketiga, mengapa Saung Ujo memilih tahapan tersebut dalam menghadapi krisis pengunjung saat pandemi COVID-19? Dan yang terakhir, bagaimana dukungan dan hambatan dalam menjalankan manajemen krisis? Berikut metodologi penelitiannya. Yang pertama, paradigma penelitian yang digunakan konstruktivisme, metode penelitiannya kualitatif, pendekatan penelitian dan studi kasus, subjek penelitiannya ada 3 orang dari bagian public relation dan marketing Saungangklung, yaitu ada Ahadian Hadi Kusumah, Pujian Nandra, dan Taufik Maulana. Untuk teknik pengumpulan datanya, wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Untuk teknik analisis datanya, reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan dan verifikasi. Untuk uji keabsahan datanya, peneliti menggunakan triangulasi data. Selanjutnya, pembahasan manajemen krisis Humas Saungangklung Ujo. Pertama, pelaksanaan manajemen krisis oleh Saungangklung Ujo dalam menghadapi krisis pengunjung saat pandemi COVID-19. Muncullah krisis pengunjung yang diakibatkan dari pandemi COVID-19. Dari sana timbul respon dari perusahaan harus menyegerakan tindakan yang seperti apa. Setelah itu, perusahaan menyegerakan perumusan dan pelaksanaan manajemen krisis guna menanggulangi krisis pengunjung yang terjadi. Selanjutnya, tahapan manajemen krisis yang dilakukan oleh Saungangklung Ujo dalam menghadapi krisis pengunjung saat pandemi COVID-19. Ditunjuklah seorang penanggung jawab, yang mana penanggung jawab di sini ialah pihak humas dan beberapa direksi yang terkait. Setelah penunjukan penanggung jawab, ada pembagian kewenangan dalam pelaksanaan manajemen krisis. Setelah itu, canangan-canangan yang harus dilakukan oleh Saungangklung Ujo dalam pelaksanaan manajemen krisis ini, yang pertama melakukan rebranding perusahaan. Yang kedua, bergerak ke ranah digital seperti travel marketplace digital dan membuat berbagai virtual product. Setelah itu, mempublikasikan segala bentuk aktivitas Saungangklung Ujo di sosial media. Terus alasan Saungangklung Ujo memilih tahapan manajemen krisis dalam melaksanakan krisis pengunjung saat pandemi COVID-19 ialah manajemen krisis ini merupakan sebuah upaya yang memang menunjukkan dampak besar bagi Saungangklung Ujo. Terbukti ada beberapa perubahan yang signifikan. Dari yang awal mula pandemi COVID-19 muncul hanya 20 orang paling banyak satu minggu yang datang ke Saungangklung Ujo hingga mencapai ratusan pengunjung dalam satu harinya. Selanjutnya, dukungan dan hambatan dalam melaksanakan manajemen krisis. Untuk dukungannya sendiri dibagi dua, ada internal dan eksternal. Untuk dari internal ini, ada rasa pengertian dari pekerja seni yang ada di Saungangklung Ujo tetap menjaga nama baik perusahaan. Setelah itu, mendukung proses perluasan jaringan, baik itu dari antar orang ke orang atau dari perusahaan ke perusahaan untuk menjalin kerjasama. Untuk dari eksternal ini ada bantuan dari pemerintah, dari perusahaan, dari influencer, dan dari masyarakat. Untuk dari pemerintah sendiri, ada berbagai macam bantuan. Yang pertama melalui program kerja. Setelah itu ada dari membantu infrastruktur alat-alat virtual. Dan yang ketiga ini ada berupa fresh money. Untuk perusahaan sendiri itu lebih bekerja sama ke berbagai event-event yang akan dilaksanakan untuk berkolaborasi. Dari influencernya dan dari masyarakat ini lebih mengkampanyekan bahwa Saungangklung Ujo ini tetap hadir dalam masa pandemi COVID-19.
Hambatan internal yang terjadi di Saung Angklung Ujo ini dalam melaksanakan manajemen krisis, yang pertama ini SDM yang berkurang, otomatis mobilitas pun berkurang. Selanjutnya, harus secara cepat beradaptasi dengan inovasi terbaru yang bergerak ke ranah digital. Untuk dari eksternal sendiri, dari kebijakan pemerintah dari 3M, 5M, PSBB, PPKM, yang mana membuat Saung Angklung Ujo ini tidak bisa bergerak bebas dalam mempromosikan Saung Angklung Ujo di masa pandemi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama ini roda perusahaan menjadi terdampak besar karena langkah penyesuaian yang belum menemukan formula yang tepat harus seperti apa. Tetapi di sisi lain ada juga banyak canangan mutakhir yang akhirnya muncul dan dilaksanakan oleh Saung Angklung Ujo dalam mempertahankan tempat tersebut. Yang kedua, seluruh bagian dalam perusahaan memiliki tugas tertentu, yang mana pihak humas menjadi pihak terdepan merumuskan langkah-langkah manajemen krisis, memiliki hak penuh sebagai inisiator untuk menyusun berbagai langkah taktis dan juga menggambarkan skema terkemuka untuk seluruh sektor perusahaan guna terus memutarkan roda perusahaan. Yang ketiga, pada kenyataannya, berbagai langkah strategis manajemen krisis Saung Angklung Ujo sangat berpengaruh besar terhadap tahapan menanggulangi kondisi krisis. Hal tersebut dibuktikan dengan perusahaan memperoleh tujuan atau capaian yang sesuai dengan harapan dari langkah manajemen krisis itu sendiri. Yang keempat, dukungan yang diperoleh Saung Angklung Ujo dalam proses pelaksanaan manajemen krisis terbagi kedua sumber. Ada dari internal dan dari eksternal. Untuk dari internal sendiri, adanya sikap bijak akan menghadapi kondisi krisis besar yang menerpa perusahaan. Untuk dari eksternalnya, dukungan yang diberikan dari berbagai pihak cukup beragam, sehingga membantu proses pelaksanaan manajemen krisis. Di samping itu tentu ada hambatan, namun keseluruhan ini tak menjadikan perusahaan putus asa dalam menghadapi krisis penghujung saat pandemi COVID-19. Perusahaan terus melakukan evaluasi yang berkala dan berkelanjutan, melakukan rotasi segera dari banyak keadaan yang mengharuskan perubahan secepat mungkin. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.